Waduh, di sini Anwar Abbas syok berat mendengar gaji petinggi ATC yaitu mencapai 250 juta. Nah, ini syok berat beneran apa bohongan ya? Ini dari Santorini. Semoga kalau dia udah ikut bicara nggak akan ada tuduhan Islamofobia untuk kasus ini. Bahkan di sini di bawahnya memalukan gimana Bas? ACT dan MUI kerjasama di banyak bidang. Itu pada Rabu tanggal 23 Juni 2021. Ketua Umum MUI Giri dan Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin Kanan sedang menandatangani MOU sinergi ulama dengan umat dalam mewujudkan kesejahteraan keberkahan bangsa di kantor MUI. Ini bahkan juga ada kerjasama ATC dan MUI. Tetapi di sini beritanya yaitu Anwar Abbas minta dugaan penyelewengan dana di ACT diusut. Peristiwa ini sangat memalukan. Ya memang sangat memalukan, apalagi itu adalah donasi dari masyarakat. Yaitu masyarakat tulus memberikan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara yang lebih membutuhkan. Tetapi malah fasilitas dan gaji ACT segunung. Apalagi fasilitasnya juga mendapatkan mobil mewah yaitu Alphard, CR-V, Pajero Sport, dan lain sebagainya. Itu sangat kebablasan. Bahkan ada berita lagi juga untuk memenuhi kebutuhan membeli rumah. Itu sungguh menyakiti hati yang memberikan donasi, tetapi malah diselewengkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Halah, Pak Tua nyinyir lagi. Masih nggak diapresiasi sis. Punya malu juga. Kepepet. Kalau dana sertifikasi halal, nah, fortis to this dong. Kali kepepet takut keseret sis. Semoga tidak ada aksi cuci tangan. Yoi, Ustadz. Ya. Memang sih, sampai saat ini juga pembahasan di media sosial, khususnya di Twitter ya, tetap saja ACT, yaitu aksi cepat tanggap diplesetkan menjadi aksi cepat tilep. Bahkan di sini ada judul yaitu memalukan. Anwar Abbas syok dengar gaji fantastis petinggi ACT. Perilaku mereka materialistis dan hedon sekali. Bahkan aksi cepat tilep pun masih trending topik Twitter. Bahkan juga ada kami percaya ACT. Gak tahu ini kami percaya ACT siapa yang bikin, saya juga lucu. ACT akui ambil 13,5% donasi. Kami bukan lembaga zakat. Ya rata-rata yang mendukung ACT ya orangnya itu saja. Assalamualaikum warga Konoha. Bantu sundul tagar ini kami percaya ACT. Mantan apresiasi ACT yang kirim beras 200 ton ke Gaza. Ya memang sih banyak yang terbantu lah dengan adanya donasi dari ACT. Tetapi setidaknya ya diaudit lah sehingga transparan. Benar-benar dana masyarakat untuk berdonasi sebagian rezekinya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ini dana umat, seharusnya dikelola secara transparan lah, biar tidak ada isu-isu seperti ini lagi. Apalagi ini dari berita CNN Indonesia, ACT akui ambil 13,5% donasi. Kami bukan lembaga zakat. Apalagi ada berita yang seperti itu. Seharusnya ya mau diaudit, dikelola setransparan mungkin supaya tidak ada isu-isu seperti ini lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ikut menanggapi perihal penggelapan dana umat yang digunakan, yang diduga dilakukan lembaga aksi cepat tanggap ACT. Menurutnya, jika dugaan itu benar, maka apa yang dilakukan ACT adalah tindakan tercela. Kalau benar, ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka himpun dari masyarakat, maka ini jelas-jelas memalukan, ujar Anwar Abbas kepada Suara.com pada Senin 4 Juli 2022. Karena itu, meminta pihak yang berkepentingan turun tangan untuk menghitung besarnya kerugian yang telah terjadi dari penyelewengan dana umat tersebut. Meminta pihak yang berkepentingan agar menyelesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tutur Anwar Abbas. Dia menilai kasus dugaan penyelewengan dana umat ACT juga mencoreng nama-nama lembaga, perhimpunan dana masyarakat.
Peristiwa ini selain memalukan, juga benar-benar telah mencoreng nama dari lembaga-lembaga yang menghimpun dana masyarakat, ucap Anwar Abbas. Tokoh Muhammadiyah itu mengaku terkejut terkait dugaan penyelewengan dana umat ACT. Anwar Abbas juga kecewa dengan sikap dan perilaku para petinggi ACT yang materialistis dan hedonistis, yang diduga menggunakan dana para donatur untuk kepentingan pribadi. Saya benar-benar sangat terkejut mendengar dan membaca bagaimana besarnya gaji mereka dan adanya fasilitas-fasilitas yang lain yang saya rasa sangat berlebihan. Pokoknya saya sangat kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang menurut saya sangat materialistis dan hedonistis. Sekali itu, katanya. Bariskrim Polri pun langsung bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh ACT. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetya menyebut penyelidikan terkait kasus ini ditangani langsung oleh Bariskrim. Info dari Bariskrim masih proses penyelidikan dulu, kata Dedi kepada wartawan pada Senin. Dugaan adanya penyalahgunaan dana bantuan ini sebelumnya diungkapkan oleh majalah Tempo. Saat Ahyudin menjabat sebagai Presiden ACT misalnya, disebut dalam majalah Tempo memperoleh gaji 250 juta setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior vice presiden digaji 200 juta per bulan, vice presiden 80 juta, dan direktur eksekutif 50 juta. Selain itu, masih berdasar laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai presiden ACT juga disebut mendapat fasilitas mewah berupa kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah. Isu ini kemudian menjadi topik terkini yang ramai dibahas di lini masa media sosial. Di Twitter misalnya, banyak warganet yang memplesetkan akronim ACT dari aksi cepat tanggap menjadi aksi cepat tilep. Di sisi lain, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKB, Lukman Hakim juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut kasus ini. Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewengan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT, kata Lukman saat dihubungi pada Senin 4 Juli 2022. Pasalnya, kata Lukman, selain dugaan penyelewengan yang menguntungkan para pengelolanya, sejak beberapa tahun lalu juga beredar dugaan adanya penyimpangan dana oleh ACT untuk membiayai aksi-aksi jaringan terorisme. Proses hukum ini penting agar menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya, sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama. Head of Media Public Relation ACT Clara ketika dihubungi suara.com mengatakan pihaknya akan menggelar jumpa pers untuk menjawab kabar negatif yang ditujukan terhadap ACT. Jumpa pers rencananya dilaksanakan pada sore. Insya Allah untuk preskon akan ada sore ini. Undangan resminya akan dikirim, kata Clara kepada suara.com. Bahkan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas merespon dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi lembaga filantropi aksi cepat tanggap. Menurutnya, jika hal itu tersebut benar dilakukan, maka jelas memalukan. Peristiwa itu, selain memalukan, juga benar-benar telah mencoreng nama dari lembaga-lembaga yang menghimpun dana masyarakat, ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis pada Selasa 5 Juli. Ia mengaku benar-benar terkejut mendengar dan membaca besarnya gaji petinggi ACT serta berbagai fasilitas-fasilitas lainnya yang dinilai sangat berlebihan.